Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Herlangga. Kali ini saya ingin latihan, latihan cara menulis SQL gitu. Karena saya udah lama nggak nyentuh-nyentuh SQL, kayak buat table, referensi gitu ya kan, relasi, nyambungin gitu. Kali ini studi kasusnya adalah eh, ini. Di sini saya udah nyiapin untuk nama kolomnya, terus nama tabelnya apa, terus jenisnya apa gitu, atribut dan primary key-nya kayak gimana. Bocah berisik banget ya di luar. Oke, di sini saya pengen make CLI aja, bukan CLI, pakai sintaks SQL karena emang pengen latihan gitu. Untuk membuat nama database-nya kita cukup ketik create database, nama database-nya apa. Nah di sini gue pengen bikin perpustakaan kampus gitu. Kita go, oke bisa. Di sini kita bisa lihat udah muncul, tapi belum ada table-tablenya atau isiannya. Selanjutnya kita pilih ini nih, database-nya, terus pilih SQL. Lalu kita tinggal buat yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah table anggota. Yang dimana table anggota itu memiliki ID, NIM, nama, jurusan, angkatan, telepon, email, daftar. Nah, kenapa gue buat catatan kayak gini? Karena gue suka lupa. Itu. Terus ini adalah tipe datanya, panjangnya, terus ini atributnya apa aja gitu. Dan ini key-nya, kalau PK itu adalah primary key dan UK itu adalah unique key gitu. Bukan United Kingdom, bukan. Beda. Oke, di sini kita buat tabelnya. Cara buat table itu gampang aja. Kita buat di sini create table. Nama tabelnya itu apa? Di sini nama tabelnya anggota. Anggota. Lalu kita buat tanda kurung, tutup kurung gitu. Buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa titik koma di bawahnya, di akhirnya maksudnya. Di sini kita punya ID anggota. ID anggota, tipe datanya apa? Integer. Terus dia itu auto, increment, dan primary key. Not null, itu nggak boleh kosong kalau not null itu. Jadi auto increment ini dia ntar secara otomatis bakalan keisi gitu. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu bakalan keisi. Lalu setelah ID anggota, kita punya kolom name yang dimana varchar 20 unique not null. Varchar dia panjangnya 20, terus abis itu unique not null, gitu aja. Setelah itu nama, dia tipe datanya varchar. Sorry, gue suka typo gitu. 100 lalu not null. Oke, kenapa nggak unik gitu? Karena kalau unik itu kan dia khusus untuk satu aja. Misalkan nama, nama itu kan di dunia ini banyak gitu ya. Contohnya Zidane. Nama Zidane di dunia ini tuh banyak, makanya itu nggak bisa unik. Kalau unik itu kayak identitas masing-masing. Kayak misalkan KTP itu unik. Nomor KTP gitu maksudnya. Oke, setelah itu bis nama, jurusan, dia varchar
varchar jurusan 100 not yalah not 0 terus angkatan itu datanya year, udah year aja, not 0, lalu telepon varchar (13) kita buat not 0 semua, nggak boleh kosong gitu. Oh itu 0, bisa kosong berarti ya. Oke, kita 0, not 0, 0. Emailnya email varchar berapa, emailnya 100, panjangnya 0. Habis itu tanggal daftar. Tanggal daftar itu berarti time ya. Apa? Oh, date. Dan sifatnya itu not 0. Oke. Kenapa nggak pakai titik koma di belakangnya? Kalau misalkan kita pengen ada kolomnya lagi di bawahnya itu kita harus pakai titik koma. Tapi kalau misalkan ini yang terakhir gitu, nggak perlu pakai koma. Kita go. Berhasil. Yes, apa tuh? Sekarang kita buat kategori. Tabel kategori. Perintahnya sama kayak tadi, sintaksnya. Create table kategori. Jangan lupa titik koma. Di kategori ini terdapat ID kategori nih dan nama kategori. ID kategori yang sifatnya itu integer, auto increment, primary key, not 0. Terus nama kategori itu varchar 50 not 0. Oke. Setelah itu go, bisa. Habis kategori buku kan. Kita buat tabel buku sekarang. Masuk ke SQL lagi, kita buat sama kayak tadi, create table buku. Jangan lupa titik koma. Yang dimana tabel buku ini itu dia memiliki ID, pastinya ID buku. Tipenya integer, auto increment, primary key, dan not 0. Terus judul buku harusnya. Kode buku ya. Kode buku itu unique. Integer kah kode buku tuh? Oh bukan. Kode buku itu varchar, dia berapa panjangnya? 20. Unique not 0. Oke. Setelah itu judul varchar tipe mulu
200. 200. Ya 200. Not null. Coba gue copy paste bisa nggak ya? Habis judul ini pengarang. Oh bisa guys, bisa. Harusnya bisa sih. Cuman kita perlu rapiin dikit gitu. Pegel. Harusnya bisa ya. Tahun. Copy paste itu nggak dilarang ya. Yang dilarang itu hanya mencontek. Dan ID ini. Nah, ini kita punya referensi nih. Jadi relasi gitu. Pasti kan setiap buku itu memiliki setiap buku itu kan memiliki kategori, ya kan? Contohnya kategorinya itu kategori horor. Nah, judul apa bukunya ini buku apa? Pasti kan bukunya tentang horor juga. Nah, kategori itu spesifiknya lah. Jenisnya maksudnya. Itu. Kita rapiin dikit. Sebenarnya sih bisa ya tanpa dirapihin, cuman gue pengen rapih aja. Nah, FK ini kita nggak pakai, ya kan? Ini ada yang salah nih BTW. Apa yang salah? Oh, defaultnya ya. Integer defaultnya 0, not 0. Apa nih? Gini kah? Oh, salah, enggak. Kita nggak pakai koma di sini. Nah. Nah, mantap. Oke. Di sini kita tambahin koma. Yang dimana kita masukin sintaks seperti ini, foreign key. Foreign key. Nah, dia itu ngarahnya kemana? Ke ID kategori. Sorry, foreign key-nya ini untuk ID kategori. ID kategori. Waduh, bocah berisik banget ya di luar ya. Yang dimana referensinya itu dari buku. Dari kategori gitu. Nah, di dalam kategori itu memiliki ID kategori. Ya kan? Nih, gua mau ini dulu ya. Mau copy paste dulu. Copy paste. Gua mau gimana ya? Gua copy lah ini. Kita masuk ke kategori. Nah, di kategori ini kan kita punya ID kategori. Maka di buku itu, kalau pengen ngarahin ke kategori, ya kita harus ngambil si ID-nya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, foreign key ID kategori ini. Nah, kita sertain tuh di bagian bukunya. ID kategori, lalu referensinya dari mana? Dari tabel kategori. Yang dimana ID kategori ini memiliki ID yang bernama ID kategori gitu. Lalu di belakangnya ini kita kasih on delete cascade ya. Lalu on update cascade gitu. Ini kenapa ini nggak bisa? On delete cascade. Bentar, gue lupa. Foreign key ya. Foreign
Gimana sih tulisannya tah? Foreign. Foreign gini ya. Key SQL gitu ya. Nah, alternya bukan. SQL syntax. On cascade, on delete. Bentar, a comma closing bracket was near. Gini kah? On cascade, on update cascade. Apa on update cascade ya? Gak mau dia. Gua mau ini dulu. On delete gitu. Harusnya ada sih dia. Nah, ini nih. On delete cascade. Ya kan, on delete cascade. Kok nggak mau dia ya? On delete cascade. On delete cascade. Nggak mau dia loh. Hah? Kok nggak mau sih? Koma closing. Bagian sini. Nggak mau. On delete cascade. On update cascade. Nggak mau dia. ID kategori referensinya dari kategori. ID kategori. Nah ini nih. Kenapa nih? Kalau gini doang bisa nggak? Nggak bisa. Referensinya dari kategori. Nggak bisa dia. ID kategori, primary key, kategori. ID kategori. Oke, ada yang salah sih nih. Coba gue ulang lagi ya. Foreign key. Kalau misalkan kategori doang ya. Kategori. Referensinya. Asli gue lupa sih. Referensinya itu dari kategori juga. Di sini ID. Kategori. Mana sih? I. Oke. Gak mau. On. Comma where a closing bracket was expected. Koma.
Huh. On update cascade. ID kategori. Bentar. ID kategori. Ini ID kategori nih. Kategori. Takutnya salah masukin nama doang gitu. Salah input. Foreign key ID kategori ini references kategori, di sini ID kategori. SQL relationship. Tuh, customer. Kan ini kan customer nih. Tabelnya nama customer. Lalu di customer label itu dia punya ID yang namanya customer ID. Dia integer primary key. Ya kan? Varchar-nya itu namanya sifatnya varchar 100. Kita nggak pakai order. Foreign key. Customer ID. Oh, gitu. Gini, Bray. Nah, dari tadi sebenarnya udah bener. Cuman ininya nih, gue kurang apa namanya? Buka kurung tutup kurung. Nah, kalau kita lihat di desainer, tuh udah ada dia. Ya kan? Mana sih? Nah, tuh. Udah ada relasinya. Ini disebutnya relasi kelas diagram. Oke. Habis itu apalagi? Table peminjaman. Kita buat hal yang sama. Oke. Create table peminjaman. Peminjaman ada ID. Kita copy paste aja. Bisa berarti ya, pakai copy paste gitu. Nitpick. Cuman emang kurang bagus aja. Bagus lah. Siapa enggak? Kan tujuan copy paste itu untuk mempercepat. Oke, ID. Nah, di sini kita ketemu foreign key lagi nih, guys. Semoga aja ya aman. Nah, ini kita hapus ini ya. Gitu. Oke. Bang, kalau misalkan nulis referensi gitu di bawahnya apa bisa di bawah sini? Bisa di bawah sini sih. Nggak harus di bagian sininya gitu. Misalkan kayak gini, nggak harus. Tapi nggak tahu juga ya. Harusnya sih nggak ngaruh gitu. Coba nih, gue nulis di bawahnya nih. Tadi kan di bawahnya ya, maksudnya di bagian sini nih. Di bawahnya ID banget gitu. Kayaknya enggak. Kan ini kan dia ada halangannya nih, tanggal pinjam gitu. Referensi. Salah lagi. Foreign key. Jangan lupa ini ID anggota. Yang dimana referensinya itu dari anggota
yang dimana di anggota itu terdapat ID anggota Anggora nggak tuh, on cascade delete. Jadi dia akan menghapus dulu, baru dia akan mengupdate-nya yang baru gitu. On update cascade gitu. Oke. Nah, error lagi. Oke, di sini kita memiliki masalah incorrect table definition. There can be only one auto column, must be the key. Nah, key berarti kita perhatiin lagi nih di bagian sini. Foreign key ID. Primary key-nya nggak ada anjir. Primary key-nya nggak ada guys. Nah, mantap. Setelah itu, tabel pengembalian kita buat lagi di sini. Create table pengembalian. Berisik tikus. Pengembalian. Jadi pakai koma. Pegal. Nah, kita copy paste kayak gini lah. Nah, ini PK-nya ganti. Komanya ganti juga. Jangan lupa di sini koma, koma. Oke. Ini. Oke, mantap. Is. Nah, di sini jangan lupa nih primary key lagi nih. Primary key gitu. Jadi jelek ya? Jadi kayak sono gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Buat mempercepat waktu gitu. Tadi apa tuh yang primary key? Foreign key. Foreign key peminjaman dan buku. Oke. Kita di bawahnya aja. Foreign key terus reference kita ID peminjaman ya, ID peminjaman yang dimana ID peminjaman itu di peminjaman ID peminjaman on delete sama kayak tadi, cascade on update cascade koma. Sekarang kita buat untuk si ID bukunya. Foreign key ID buku, referensinya dari mana? Referensinya dari buku, yang dimana buku ini mempunyai kolom yang namanya itu ID buku. On delete cascade on update cascade. Oke, done. Ini yang terakhir ya. ID apa? Dokumen, bikin dokumen. Oke. Kita hari ini akan membuat table terlebih dahulu. Nanti next baru kita masukin value-value-nya gitu. Diisi database-nya, isi kolomnya maksudnya. Create tabel dokumen. Nah, di sini nggak ada foreign key, jadi aman aja. Koma,
Ini garis koma, dah, done. Lah, apa ini? Oh, alah, lupa primary key. Oke, harusnya bisa. Mantap. Oke, sekian. Oh ya, kita lihat desainernya nih. Nah, sekarang kan kita udah punya relasi-relasi gitu. Hubungan lah. Hubungan yang baik akan menghasilkan nilai yang baik juga. Gitu. Bagus kan jadinya? Cuman emang secara bawaan emang ini sih berantakan gitu. Nah, mantap. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.